Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film fiksi ilmiah militer yang berjudul The Tomorrow War. Film yang dibintangi oleh aktor besar Hollywood Chris Pratt dan banyak bintang lainnya ini bercerita mengenai dunia di tahun 2002 yang harus berubah setelah kedatangan sekelompok tentara dari masa depan yang tiba-tiba saja muncul di saat pertandingan pembuka Piala Dunia di Qatar. Mereka datang untuk meminta bantuan militer dari pemerintah dunia di masa sekarang, karena di masa depan populasi manusia terancam oleh serangan alien. Jadi, untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film yang diawali dengan kedatangan sekelompok orang dari atas langit yang berjatuhan ke atas sebuah kolam renang di sebuah rooftop gedung, yang mana di saat itu keadaan di sekeliling gedung tersebut terlihat kacau balau seperti baru saja terjadi sebuah perang hebat. Lalu, film pun langsung mundur ke 28 tahun ke belakang di masa tahun 2022 di sebuah rumah di Amerika Serikat yang ramai dengan orang-orang yang berkumpul untuk merayakan Natal. Namun, sang pemilik rumah yang bernama James Daniel Forrester Jr. atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Dean sedang sibuk berada di luar rumah untuk melakukan wawancara pekerjaan dengan Pusat Laboratorium Angkatan Darat Amerika. Tetapi sayangnya setelah melakukan wawancara panjang lebar dengan pihak Angkatan Darat Amerika, Dan gagal diterima untuk bergabung di divisi lab Angkatan Darat Amerika. Dean yang kecewa dengan kenyataan tersebut akhirnya memutuskan untuk kembali menemui istri dan putri kesayangannya Muri di dalam rumah. Bersama istri dan putrinya, Dan menghabiskan waktu untuk menonton siaran live pertandingan pembuka Piala Dunia 2002. Namun ketika memasuki waktu pertengahan pertandingan, tiba-tiba saja di tengah jalan terjadi hal yang mengejutkan, di mana di saat itu muncul sebuah cahaya keunguan di tengah lapangan yang tidak lama setelahnya muncullah sekelompok tentara bersenjata lengkap dari tengah cahaya tersebut. Dan salah satu dari mereka pun mulai berbicara kepada semua orang di dalam stadion kalau mereka adalah sisa dari penduduk bumi di masa 30 tahun mendatang. Tujuan mereka datang adalah untuk meminta bantuan dari penduduk bumi di masa kini, guna membantu mereka memenangkan peperangan di masa depan, di mana di masa tersebut penduduk bumi hampir mengalami kepunahan akibat dari serangan alien. Our last hope. Lalu setahun kemudian, perekrutan besar-besaran pun terjadi di seluruh dunia, hampir terhadap semua warga sipil di tiap-tiap negara. Karena pada saat itu serangan gelombang pertama, hampir 50% tentara gabungan dari tiap negara yang dikirimkan ke masa depan untuk membantu perlawanan gagal dalam menyeberangi portal dimensi menuju ke masa depan. Dan di saat itu, Dean yang sedang melakukan rutinitas hariannya sebagai seorang guru di bidang sains dikejutkan dengan pesan resmi dari MEPS di ponselnya yang memintanya untuk segera datang ke MEPS. Di pusat MEPS, Dean mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dasar yang bersangkutan dengan data-data pribadinya. Para pewawancara yang berasal dari pihak militer Amerika melakukan pemeriksaan dan pencocokan data diri Dean dengan teliti dan mendetail. Dan di saat wawancara sedang berlangsung, tiba-tiba saja datang beberapa petugas lain yang membawa sebuah mesin dalam ukuran besar. Tangan sebelah kiri Dean dimasukkan ke dalam alat tersebut, yang di saat mesin diaktifkan, Dean pun langsung berteriak kesakitan. Karena begitu tangan kiri Dean dikeluarkan dari mesin tersebut, sebuah alat yang berbentuk seperti sarung tangan besi telah tertanam di tangan Dean. Alat tersebut berfungsi membantu Dean nantinya saat akan menggunakan portal dimensi, dan fungsi lainnya sebagai alat pelacak posisi Dean. Dan setelah itu, Dan diberi waktu untuk menyelesaikan urusan pribadinya selama 24 jam sebelum pelatihan dasar dimulai. Istri dan putri Dean yang terkejut dengan kabar mendadak tersebut terlihat terpukul dan berusaha menahan Dean untuk pergi, namun upaya mereka gagal. Setelah selesai dengan urusan pribadinya, Dean pun segera diberangkatkan ke pusat pelatihan militer milik Departemen Pertahanan Amerika.
Di sana, para relawan diberi pelatihan dan pengetahuan militer secara singkat dan padat sebelum diberangkatkan ke misi sesungguhnya. Dean yang memiliki latar belakang militer yang kuat tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam pelatihan. Di sana dia mulai berkenalan dengan rekan-rekannya yang nantinya akan bergabung bersama Dean saat bertugas. Dorian, Charlie, Mary adalah rekan baru Dean yang akan turut diberangkatkan ke masa depan, dan di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba saja alarm peringatan berbunyi dan mereka pun segera digiring oleh petugas di lapangan menuju ke sebuah area terbuka yang cukup luas. Di sana, para relawan yang rata-rata sudah berusia 40 tahunan diatur untuk baris rapi di tengah-tengah area tersebut. Yang tidak lama setelahnya dimulailah pengaktifan sebuah mesin teleportasi raksasa yang oleh para petugas dari masa depan mereka menyebutnya dengan nama Jumpling. Baris per baris dari tiap relawan mulai tersedot oleh mesin Jumpling yang sudah diaktifkan hingga sampai ke barisan Dean yang ikut tersedot pula ke mesin waktu tersebut. Namun ketika Dean baru saja mulai memasuki mesin waktu tersebut, mesin tersebut tiba-tiba saja mengalami kegagalan sistem yang menyebabkan titik pendaratan para relawan di masa depan menjadi kacau. Mereka terjatuh dari atas langit di kota Miami yang terbakar hebat. Setelah mengamati pergerakan alien yang dipanggil dengan nama landak putih dari rooftop gedung, Dean dan rekannya yang berhasil mendarat dengan selamat segera dihubungi oleh pimpinan pusat komando yang bernama Kolonel Forrester. Dean dan timnya ditugaskan oleh Kolonel Forrester untuk melakukan misi penyelamatan menjemput tim riset Kolonel Forrester yang terjebak di sebuah gedung yang tidak jauh dari posisi Dean dan timnya berada. Sebelum area tersebut dijatuhkan bom oleh jet tempur yang kurang dari sejam akan tiba di lokasi tersebut. Tanpa membuang waktu, Dean dan timnya bergerak ke lokasi penjemputan yang ditentukan oleh Kolonel Forrester. Namun ketika tiba di lokasi yang ditentukan, Dean dan timnya hanya menemukan mayat-mayat dari tim riset Kolonel Forrester yang tergantung di langit-langit gedung. Mendengar laporan Dean mengenai keadaan tim risetnya, Kolonel Forrester pun memerintahkan Dean untuk ke lab mengambil sampel material percobaan. Setelah berhasil mendapatkan sampel material tersebut, Dean dan timnya bergegas keluar gedung karena saat itu landak putih mulai mengendus keberadaan mereka, dan saat itu juga jet pengebom pun sudah mulai mendekat ke lokasi. Dalam perjalanan menuju ke titik penjemputan, Dean dan timnya harus berhadapan dan melakukan baku tembak dengan para alien landak putih yang terus berdatangan dan mengejar mereka. Dan beberapa anggota tim Dean pun harus menjadi korban dari kebuasan landak putih yang bergerak sangat cepat. Namun saat itu, Dean dan yang lainnya berhasil selamat dari serangan alien landak putih. Mereka dievakuasi ke basis garda depan Puerto Plata di Dominika. Dan di basis tersebut, Dean pun bertemu langsung dengan Kolonel Forrester. Saat berkenalan dengan Kolonel Forrester, Dean baru menyadari kalau wanita di hadapannya tersebut adalah muri kecilnya yang kini telah menjadi seorang kolonel dari pasukan gabungan yang bergelar dokter di bidang bioteknologi. Kolonel Forrester pun memperlihatkan penelitiannya selama ini mengenai pola hidup dari alien landak putih yang rupanya landak putih yang berhasil Dean dan timnya kalahkan saat operasi penyelamatan adalah berkelamin jantan semua. Dan Kolonel Forrester berhasil menemukan sarang utama dari alien landak putih yang berada di dalam tanah. Dan di dalam sarang tersebut terdapat betina satu-satunya dari alien landak putih yang berperan seperti ratu lebah di sarangnya. Kolonel Forrester pun melibatkan Dean dalam misi khususnya untuk melakukan penangkapan hidup-hidup dari si ratu lebah alien landak putih guna mengetahui cara membunuhnya dan memutuskan mata rantai reproduksi dari alien landak putih yang berkembang biak dengan sangat cepat. Dalam misi penangkapan Ratu Landak Putih tersebut, Kolonel Forrester dan pasukan mengalami kesulitan dalam memasukkan Ratu Landak Putih ke dalam kerangkeng besi yang telah disiapkan karena besarnya kekuatan yang dimiliki Ratu Landak Putih hingga banyak memakan korban jiwa. Dean yang menunggu di atas helikopter memutuskan untuk masuk ke dalam lubang membantu putrinya yang belum berhasil menangkap Ratu Landak Putih. Karena dari kejauhan Dean melihat banyak penjantan landak putih yang mulai mendekat.
Dan setelah Dean turun untuk membantu, barulah mereka berhasil memasukkan Ratu Landak Putih ke kurungan besi. Dan Kolonel Forrester segera memerintahkan pasukannya untuk membawa terbang kandang ke pusat penelitian. Helikopter pengangkut membawa kargo Ratu Landak Putih ke tengah lautan, tepatnya ke pusat komando atas laut pasukan gabungan yang bernama Deep Swell 9, yang bentuknya menyerupai benteng atas air raksasa. Setelah berhasil diangkut ke pusat komando, penelitian mendalam terhadap Ratu Landak Putih pun langsung dilakukan oleh Kolonel Forrester sendiri untuk menemukan ramuan racun pembunuh yang tepat bagi alien Landak Putih. Karena selama ini Ratu Landak Putih memiliki kekebalan tubuh yang tinggi terhadap racun yang pernah digunakan pasukan gabungan, Kolonel Forrester yang melakukan pengujian sampel darah dari Ratu Landak Putih harus melakukan pengujian berkali-kali untuk mendapatkan sampel yang cocok. Dibantu oleh ayahnya Dean, Kolonel Forrester melakukan tahap pengujian yang melelahkan yang hampir membuatnya putus asa karena selalu gagal dalam tiap percobaannya. Dan di saat itu, Kolonel Forrester pun menyampaikan permintaan terakhir kepada ayahnya, Dean. Jika racun yang dia uji coba ini berhasil, Kolonel Forrester meminta Dean untuk membawanya kembali ke masanya Dean untuk diproduksi secara massal sebagai senjata pembunuh Landak Putih. Dean pun menyanggupi keinginan putrinya tersebut, yang setelah itu komputer penguji berbunyi memberitahukan kalau pengujian Kolonel Forrester berhasil. Namun belum sempat mereka merayakan keberhasilan penemuannya, tiba-tiba saja Ratu Landak Putih yang sedang dibius total tersadar dan segera berteriak memanggil kawanannya, yang membuat layar radar berbunyi memberi peringatan kalau sekelompok besar alien Landak Putih sedang mendekat dengan cepat ke benteng laut Deep Swell 9. Dengan cepat, kumpulan Landak Putih memporak-porandakan perimeter pertahanan benteng Deep Swell 9 dan merangsek masuk mendekat ke lab tempat ratu mereka berada. Kolonel Forrester pun mengajak ayahnya untuk keluar menyelamatkan diri dengan membawa sampel racun pembunuh Landak Putih yang baru saja mereka temukan. Namun malangnya saat mereka berusaha keluar dari Deep Swell 9 yang sudah dikuasai oleh para alien Landak Putih, Kolonel Forrester yang terluka gagal menyelamatkan diri karena saat itu ditarik jatuh ke permukaan laut oleh Ratu Landak Putih, dan Dean yang berusaha menyelamatkan putrinya dengan ikut melompat. Tiba-tiba saja tersedot kembali ke masa kini, karena saat itu waktu untuk Dean berada di masa depan sudah habis. Dean yang saat itu kembali dalam keadaan pingsan tetap memegang erat racun pembunuh Landak Putih ciptaan putrinya dengan erat. Dan saat kembali siuman, Dean yang berniat kembali ke masa depan mendapatkan kabar buruk dari Lieutenant Hurt kalau mesin teleportasi di masa depan terputus koneksinya, dan hal itu menyebabkan mereka yang dari masa kini tidak bisa kembali lagi ke masa depan. Dean yang sudah kembali berkumpul dengan keluarganya terlihat bersedih karena Dean tidak melaksanakan permintaan Kolonel Forrester untuk memproduksi massal toksin tersebut. Namun setelah bercerita mengenai pengalamannya bertemu Muri di masa depan, istri Dean pun memberikan sebuah solusi yang tidak terpikirkan oleh Dean, yaitu mencari keberadaan bangkai pesawat alien Landak Putih di masa sekarang. Dean yang meminta bantuan ke pemerintah Amerika agar dapat diberangkatkan ke Rusia ditolak karena Dean tidak memiliki cukup bukti-bukti yang kuat mengenai keberadaan alien Landak Putih di Rusia, dan karena tidak memiliki jalan lain, akhirnya Dean mendatangi ayahnya Slade Michelli yang dia benci karena pernah meninggalkannya saat kecil untuk dapat menolongnya pergi ke Rusia. Dan di saat Dean dan teman-temannya akan berangkat, Lieutenant Hurt pun datang membantu dengan membawakan racun pembunuh Landak Putih yang telah diproduksi cukup banyak sebagai senjata. Setibanya di Severnaya, Rusia, daerah yang selalu ditutupi oleh salju tebal, Dean dan tim bersiap melakukan pencarian jejak keberadaan alien Landak Putih di daerah tersebut dengan menggunakan motor salju mereka berkeliling di sekitar daerah tersebut untuk mencari tanda-tanda keberadaan alien Landak Putih.
Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya alat pencari Dean menangkap fenomena aneh di mana kompas digital mereka berputar-putar tanpa arah di atas bongkahan es raksasa di daerah tersebut. Karena keanehan tersebut, Dean pun memutuskan untuk meledakkan daerah tersebut dengan menggunakan bom tanam. Setelah daerah tersebut diledakkan, Dean dan timnya menemukan sebuah goa kecil di atas bongkahan es tersebut, yang setelah mereka telusuri ke dalam goa tersebut, akhirnya mereka sampai di sebuah goa besar yang tersembunyi di dalam bongkahan es tersebut, yang di dalamnya mereka berhasil menemukan bangkai pesawat alien yang telah teronggok selama ratusan tahun di dalam goa tersebut. Dean, Letnan Hurt, Dorian, dan yang lain memutuskan untuk ke dalam pesawat mencari landak putih, sedangkan ayah Dean dan Charlie berjaga di luar pesawat untuk memastikan kalau landak putih tidak ada yang bisa keluar goa dengan selamat. Setelah menelusuri kabin demi kabin di dalam pesawat alien tersebut, Dean dan yang lainnya berhasil menemukan kabin kargo tempat alien landak putih ditidurkan. Dengan segera mereka menyuntikkan racun pembunuh ke masing-masing landak putih yang tertidur. Rupanya, pesawat tersebut tidak hanya membawa belasan alien landak putih, tetapi pesawat tersebut mengangkut satu koloni dari alien landak putih. Dan melihat kenyataan tersebut, Dorian, Letnan Hurt, dan pasukannya memutuskan untuk berkorban dengan menahan koloni alien landak putih habis-habisan. Dan bila gagal, mereka akan meledakkan bom yang telah mereka pasang secara manual dari dalam pesawat. Setelah Dean, ayah Dean, dan Charlie berhasil naik ke permukaan salju, bom di dalam pesawat pun meledak dengan hebatnya. Dan ayah Dean pun memberitahukan kalau satu alien landak putih berhasil lolos dari serangan ayah Dean dan Charlie. Dan sialnya, Ratu Landak Putihlah yang berhasil lolos naik ke permukaan. Dean dan ayahnya pun segera melakukan perburuan terhadap sang Ratu Landak Putih. Dan saat berhasil ditemukan keberadaannya, serangan frontal bertubi-tubi pun segera mereka arahkan ke Ratu Landak Putih. Namun ketika itu, Ratu Landak Putih berhasil meloloskan diri ketika angin badai datang. Dean dan ayahnya pun bersiaga dengan posisi berdiri saling membelakangi untuk mengantisipasi serangan dadakan dari alien Ratu Landak Putih. Dan benar saja, tiba-tiba saja Ratu Landak Putih muncul dari balik badai dan langsung menyerang Dean dan ayahnya. Karena perbedaan kekuatan yang jauh, Dean dan ayahnya kesulitan untuk menumbangkan Ratu Landak Putih. Serangan mematikan yang berkali-kali diterima Ratu Landak Putih dari Dean dan ayahnya tidak bisa membunuh Ratu Landak Putih. Bahkan kali ini Dean berhasil disudutkan ke tepi jurang oleh Ratu Landak Putih. Melihat anaknya dalam bahaya, ayah Dean pun mengorbankan diri dengan melukai tangan kirinya agar dapat memancing Ratu Landak Putih menyerang dirinya. Namun melihat tindakan ayahnya tersebut, Dean pun kembali bangkit, melompat ke tubuh Ratu Landak Putih dan menggorok leher Ratu Landak Putih menggunakan cakar yang diberikan Dorian. Ayah Dean pun turut membantu menyerang Ratu Landak Putih dengan menancapkan alat panjatnya tepat ke mata kiri Ratu Landak Putih. Melihat Ratu Landak Putih yang kesakitan karena matanya telah buta, Dean pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan menyerang kembali Ratu Landak Putih menggunakan racun pembunuh tepat ke dalam tenggorokan Ratu Landak Putih, yang mengakibatkan tubuh dari Ratu Landak Putih meleleh karena efek dari racun pembunuh tersebut. Yang kemudian alien Ratu Landak Putih terjatuh hingga tewas dengan tubuh hancur di atas jurang. Setelah berhasil mengalahkan koloni alien Landak Putih, Dean dan ayahnya pun segera kembali ke rumah Dean untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Dan disinilah untuk pertama kalinya ayah Dean bisa bertemu dengan cucu kesayangannya, Murray Forrester. Dan film pun berakhir.